Tahun 2025 diawali dengan kekalahan menyesakkan Ukraina di wilayah Donetsk, di mana kota strategis Kurahovo jatuh ke tangan Rusia. Militer Rusia hingga tanggal 4 Januari tahun 2025 belum melansir pengumuman resmi merebut kota Kurahovo, namun sejumlah akun Telegram pro-Rusia sudah mengunggah rekaman tentara Rusia mengibarkan bendera di pusat kota dan ikon kota Kurahovo. Pada hari terakhir bulan Desember tahun 2024, Brigade Kelima Rusia mengibarkan bendera mereka di atas zona industri Kurahovo, benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di kota tersebut. Mereka benar-benar merusak seluruh tahun baru bagi militer Ukraina yang mempertahankan kota ini sejak lama. 3 pabrik di zona industri Kurahovo kini berada di bawah kendali Moskow. Kurahovo adalah tulang punggung pertahanan Ukraina di wilayah tersebut, dan kejatuhannya membuka jalan bagi pasukan Rusia menuju Pokrovsk, pusat logistik utama bagi Kiev. Hilangnya Kurahovo juga merugikan Kiev dari sudut pandang ekonomi, karena kawasan pertambangan batu bara lokal adalah satu-satunya tempat di bawah kendali Ukraina yang masih memproduksi batu bara kokas. Hilangnya pabrik batu bara melemahkan produksi baja Ukraina dan juga industri militernya. Sumber-sumber militer melaporkan bahwa pabrik-pabrik ini adalah daerah benteng terakhir para pembela Ukraina yang menyelesaikan penaklukan kota tersebut. Tinggal menunggu laporan resmi dari Kementerian Pertahanan Rusia. Kurahovo, selain menjadi pusat logistik utama, adalah posisi terakhir Ukraina yang menembakkan peluru artileri ke arah kota Donetsk. Pengepungan 10 tahun terhadap ibu kota regional yang memisahkan diri tersebut telah berakhir dan kini di bawah kendali Rusia. Kyiv juga belum memberi pernyataan resmi jatuhnya Kurahovo. Abrams dan Bradley sasaran empuk drone Rusia. Resimen Lintas Udara ke-56 merilis kendaraan lapis baja kiriman negara-negara NATO secara besar-besaran di front Kursk. Video ini adalah kompilasi selama pertempuran di Kursk. Video tersebut menunjukkan serangkaian serangan yang dilakukan oleh drone modern, Pangeran Vandal, yang dikendalikan melalui serat optik. Dalam pilihan terbaru drone FPV pada serat optik untuk melawan peralatan Ukraina, tampaknya tentara Rusia menemukan kelemahan bahwa musuh semakin bereaksi terhadap ancaman baru yang menyerang peralatan dari bawah saat bergerak. Pada beberapa IFVM-2A2 Bradley Otsa, bumper las buatan sendiri dengan rantai mulai muncul, yang, menurut idenya, harus melawan inisiasi standar hulu ledak kumulatif drone. Bradley lainnya yang menjadi sasaran drone tidak dilengkapi dengan upaya perlindungan tambahan. Patut dicatat bahwa operator drone, ketika menyerang dari depan, semakin berusaha menyerang IFV Amerika di bagian depan bawah, yang tidak dilengkapi dengan modul perlindungan dinamis. Demikian keterangan video kompilasi RV Voenkori tanggal 4 Januari tahun 2025.
Zala Aero merilis rekaman kompilasi drone Zala Lancet zona militer distrik utara Rusia melibas peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina. Video dipublikasikan awal Januari tahun 2025. Zala Aero salah satu produsen drone terkemuka militer Rusia. Dalam rekaman peralatan tempur Ukraina mulai Howitzer M777 buatan Amerika hingga meriam D-30 jadi sasaran. Pesawat tak berawak atau drone masih selalu menjadi peralatan militer andalan pasukan Rusia dalam menggempur pasukan musuhnya. Pengoperasiannya yang praktis mempermudah tentara Rusia menjangkau target dalam jumlah yang cukup banyak. Baru-baru ini beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat tanggal 3 Januari tahun 2025. Dalam rekaman tersebut menunjukkan detik-detik menegangkan saat drone serang Rusia menghancurkan tank angkatan bersenjata Ukraina di desa Sukiyali. Pengintaian mengungkap perlengkapan musuh yang berkendara tanpa beban di garis depan. Operator drone FPV kemudian segera mulai memusnahkan tank T-72 milik tentara Ukraina, menghabisi sepenuhnya setelah serangkaian serangan. Hasilnya, seperti yang terlihat dalam rekaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.